Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, semua yang kita lihat di alam semesta ini, bumi, langit, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ciptaan manusia. Manusia itu sendiri ciptaan Allah. Kalaupun dia punya kekuatan dari Allah. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Maka hakikatnya segala sesuatu itu dari Allah. Kullun min indillah. Semua dari Allah. Bila orang itu paham yang demikian, maka melihat apa saja teringat Allah, mendengar apa saja teringat Allah, ingat apa saja teringat Allah. Apa saja keadaan, susah, gembira, mudah, sulit, enak, gak enak, baik, buruk, semua mengingatkan dia kepada Allah. Nah, malaikat Allah Ta'ala, karena semua itu yang baik yang buruk makhluk-makhluk Allah. Maka kalau melihat keburukan, ingat Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari keburukan. Kalau melihat kebaikan, ingat Allah, ya Allah dekatkan aku kepada kebaikan-kebaikan. Kalau kita melihat teman-teman kita maju dalam agamanya atau dalam dunianya, jangan kita iri. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullah min fadlih. Kalau kita melihat kemajuan-kemajuan didatangkan oleh Allah kepada teman-teman kita, jangan kita iri, tapi kita minta kepada Allah. Yang memberi mereka kebaikan-kebaikan itu adalah Allah. Ya Allah, berikan aku kebaikan seperti itu atau yang lebih baik daripada itu. Orang itu kalau iri itu berarti merotes Tuhan, malah celaka. Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan, minta kepada Allah. Kalau melihat keburukan-keburukan, jangan menghinakan orang. Kalau melihat keburukan-keburukan, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan-keburukan. Begitulah orang yang beriman, malaikat. Melihat apa saja kembali kepada Allah. Juga malaikat Allah Ta'ala perlu diingat perkara yang kedua. Semua alam semesta ini, dunia ini maksudnya, semua dunia ini diciptakan oleh Allah
untuk jalan menuju akhirat. Nah, dunia ini adalah jembatan menuju akhirat, jalan menuju akhirat. Kita ke timur sampai ke akhirat, ke barat sampai ke akhirat, ke utara akhirnya sampai ke akhirat. Kemana saja kita ini hakikatnya perjalanan menuju akhirat. Maka orang yang beriman itu kemana saja ingat akhirat. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada aku. Kendaraan, bis, pesawat terbang, kapal yang besarnya berton-ton, ribu-ribu ton bahkan, ditundukkan oleh Allah kepada manusia sehingga mudah dikendalikan oleh manusia. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada manusia. Manusia dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih macam-macam hal sehingga apa-apa ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Jadi kalau naik kendaraan, ingat bahwa yang menundukkan kendaraan kepada manusia ini Allah Subhanahu wa taala. Besi ditundukkan oleh Allah kepada manusia sehingga dicetak jadi mobil, jadi pesawat, jadi kapal, jadi sepur. Api ditundukkan oleh Allah pada manusia sehingga jadi pembakaran, jadi busi, menjalankan mobil. Bensin ditundukkan Allah pada manusia sehingga diambil dari bawah tanah sana. Semua ini hakikatnya pertolongan Allah kepada manusia. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami semua akan kembali kepada Tuhan kami. Maksudnya akan ke akhirat. Jadi kalau kita naik kendaraan menuju Madiun, ingat bahwa ini perjalanan menuju akhirat. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemana saja kita pergi adalah perjalanan menuju akhirat. Maka kemana saja ingat akhirat. Kemana saja bagaimana perjalanan kita ini bermanfaat di akhirat. Kalau kita ini naik sepur, naik kereta api jurusan Jakarta, baru naik saja sudah ingat Jakarta. Mau kemana kamu? Jakarta. Nah, padahal masih di Madiun, pikirannya sudah sampai Jakarta. Jurusan Surabaya begitu juga, baru naik sudah teringat Surabaya. Begitu juga manusia ini semestinya di dunia mengingati akhirat, karena ini adalah kereta api menuju akhirat dunia ini. Kita tidur, kita melek, kereta api terus jalan menuju akhirat. Walaupun kita duduk tidur, tetap jalan terus kereta ini. Kayak pesawat terbang dari Juanda, Surabaya, naik, tidur, makan, ngomong sana, ngomong sini, tahu-tahu sudah sampai Jeddah. Loh, ini mana ini? Kok udaranya kok panas sekali, ini mana ini? Orangnya kok hidungnya panjang-panjang, pakai jubah semua, ini mana ini? Tadi itu hidung pesek semua, sekarang jadi hidung panjang semua. Ini sudah sampai Jeddah. Oh, Jeddah. Uang rupiah tidak laku, yang laku uang real. Begitu juga manusia ini semula kan, tanpa terasa tahu-tahu sampai negeri akhirat. Uang tidak laku, jabatan tidak laku, yang laku tinggal agama saja di sana, iman dan amal soleh. Nah, oleh karena Allah dan Allah jadikan dunia ini adalah
untuk ujian. Apa saja yang ada di dunia ini adalah ujian. Kesusahan ujian, kemudahan juga ujian, sakit ujian, sehat juga ujian. Siapa yang lulus dalam ujian itu, yang lulus dalam ujian itu adalah orang yang istiqomah di dalam agama. Entah sulit, entah mudah, entah kaya, entah miskin, ini ujian semua. Kalau mudah itu ujian, syukur apa tidak. Kalau susah itu ujian, sabar atau tidak. Nah, semua ujian malaikat Allah. Siapa yang lulus ujian, yang tetap istiqomah, susah mudah tetap istiqomah di dalam agama Allah, itulah orang yang sukses. Orang yang merasa sukses dengan dunia, merasa sukses dengan harta, merasa sukses dengan jabatan, itu orang bodoh. Bodoh itu. Saya sudah sukses jadi Presiden Republik Indonesia. Oh, bodoh kamu. Lu kok bodoh bagaimana? Saya ini presiden resmi ya. Ya bodoh kamu. Presiden itu ujian, bukan kesuksesan. Karena kamu jadi presiden cuma 5 tahun, setelah itu pensiun. Kesuksesan itu kalau kamu masuk surga, itu kesuksesan. Jalannya masuk surga kalau kamu jadi presiden tetap istiqomah dalam agama. Saya sakit berobat, alhamdulillah sukses di operasi sukses. Sekarang sudah sehat. Nah, sehat itu bukan sukses, sehat itu ujian. Setelah sehat itu amal agama atau tidak? Kalau amal agama ya sukses, kalau tidak ya gagal. Sakit amal agama itu sukses, melarat amal agama itu sukses. Kaya tidak amal agama itulah kegagalan. Kalau ada orang kaya, sehat, mempesona, jadi raja, tapi dia ini berjalan menuju neraka, sukses apa gagal? Gagal tau itu. Kalau dia merasa sukses karena saking bodohnya aja. Ada orang melarat, miskin, mengkis-mengkis, sakit-sakitan, tapi dicalonkan calon jadi untuk jadi raja di surga. Sukses apa gagal? Sukses. Ini harus dihafalkan betul ini. Sukses itu apa? Namanya beruntung itu apa? Itu harus jelas ini. Kebanyakan manusia itu tidak paham. Beruntung kalau dapat duit, beruntung kalau dapat jabatan, beruntung kalau sehat. Enggak. Beruntung itu kalau istiqomah dalam agama itu beruntung. Karena apa? Kalau istiqomah dalam agama masuk surga, kalau tidak neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka masuk dalam surga, sungguh telah berhasil, telah sukses. Adapun kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu belaka. Kehidupan dunia ini menipu. Tapi yang ditipu itu manut saja ditipu itu. Kehidupan dunia ini menipu. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kalau saya ditanya siapa orang yang paling cerdas,
Maka saya akan menjawab orang yang paling tidak mau dengan dunia ini. Kan dunia ini menipu. Kalau ditipu kok mau, ya goblok berarti. Yang tidak bisa ditipu itulah pinter. Maka orang yang paling tidak mau dengan dunia inilah orang pinter. Kata beliau semanakan. Jadi orang pinter itu bukan orang yang punya S3, S2, bukan. Yang profesor, yang doktor, tidak. Itu kan menurut orang sekolahan. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau nggak mau dunia itu pinter. Selagi mikir dunia, goblok. Kalau yang dipikir akhirat, baru pinter. Dunia dipikir-pikir, setelah dipikir tinggalkan semua. Goblok tuh itu. Orang yang pandai itu orang yang siang dan malam mikirkan akhirat. Mikirkan akhirat itu bagaimana? Istiqomah dalam agama, itulah namanya mikirkan akhirat. Insyaallah mulai kan? Istiqomah agama itu bagaimana? Yang pertama kali istiqomah iman. Kemana saja hatinya kepada Allah. Ke ladang, hatinya kepada Allah, harapannya kepada Allah, bukan ladang. Walaupun ada ladang, tapi kalau Allah tidak tolong saya, tidak akan panen. Kalaupun panen, kalau Allah tidak tolong saya, tidak akan barokah. Dimakan nggak barokah, ngaji ngantuk. Dikasihkan anak, anaknya nakal. Kasihkan istrinya, istrinya lari. Untuk bikin rumah, bertengkar terus. Belikan mobil, tabrakan. Belikan sepeda motor, gembos. Enggak barokah sama mereka. Berikan anaknya, anaknya nakal. Maka orang yang beriman ini ke sawah hatinya kepada Allah. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau masuk ladang ucapkanlah masya Allah. Semua ini terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Barang siapa yang dikasih nikmat oleh Allah, kemudian dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, maka nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Kita melihat anak kita dalam keadaan sehat walafiat, lurus, masya Allah la quwwata illa billah. Melihat istri kita dalam keadaan taat, masya Allah la quwwata illa billah. Melihat mahalah kita, hidup amalan-amalan, orang-orangnya istiqomah, didoain, masya Allah la quwwata illa billah. Ini orang-orang yang sudah 4 bulan, 40 hari, yang sudah 3 hari, dibacain ini supaya dia dijaga oleh Allah. Kita ada santri, bacain masya Allah la quwwata illa billah, nanti dijaga oleh Allah. Kalau kita banggakan, kita tidak kembali kepada Allah, kalau nggak diampuni oleh Allah, nanti bisa-bisa hancur itu nikmat. Seperti ceritanya petani dalam surat Kahfi, sudah dikasih tahu sama temennya, kalau masuk ladang itu masya Allah la quwwata illa billah, begitu. Tapi dia tidak gubris, alah doa-doa apa. Akhirnya masuk ladang, ladangnya sudah ludes semua. Itu ada orang Temboro semuanya kan, mau ngeraji kayu, grek-grek, oleh temannya orang dakwah dikasih tahu, ini sudah lama, maksudnya insya Allah orang Temboro sudah pada lupa, nggak apa-apa. Dikasih tahu oleh temannya, doa dulu gitu loh.
Itu katanya bayan di Terangkil tuh suruh doa apa-apa. Alah, doa apa? Dia langsung tahu-tahu gerajinya itu meslek kena perutnya jebol. Kualat saya ternyata. Rasa no. Jadi semalekan orang itu kalau sudah dinasihati itu kok ngengkel tuh biasanya ada musibahnya aja itu. Maka orang tuh kalau dinasihati itu taat. Kalaupun nggak bisa taat, astagfirullah gitu, jangan malah ngengkel nentang. Rasa no. Ada musibahnya banyak nanti. Jangan sekali-kali kita ini ada niat menentang agama. Karena menentang agama itu berarti menentang Allah. Celaka kita. Teladang hatinya kepada Allah, ke pasar hatinya kepada Allah, harapannya kepada Allah. Walaupun saya ke pasar, kalau nggak ditolong oleh Allah nggak akan mendapatkan manfaat apapun. Maka masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk rumah hatinya kepada Allah, assalamualaikum, semoga kamu selamat semua, diselamatkan oleh Allah. Yang di rumah juga begitu, waalaikumsalam, semoga kamu juga selamat, insya Allah rumah itu akan barokah. Kemana saja hatinya kepada Allah, yang namanya istiqomah iman. Kemudian yang kedua istiqomah amal. Keadaan apapun tetap amal. Ada teman, nggak ada teman, tetap amal. Yang ketiga istiqomah akhlak. Orang buat jahat sama kita, orang buat baik sama kita, kita tetap baik terus. Kita dimuliakan orang, kita dihinakan orang, tetap tawadhu terus. Nah, ini namanya istiqomah akhlak. Orang buat jahat kita tetap buat baik, orang buat baik kita buat baik juga. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu punya saudara-saudara, sudah saya bantu malah nggak mau bantu saya. Saya baiki malah dia buat jahat sama saya. Betul begitu? Kamu berbuat baik padahal saudara-saudara kamu tuh buat jahat terus sama kamu. Iya, betul begitu. Betul ya Rasulullah. Kalau betul begitu, kamu akan selalu ditolong oleh Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah itu, kalau orang buat jahat kita buat baik aja terus. Istiqomah iman, istiqomah amal, istiqomah akhlak. Lah supaya istiqomah ini kuncinya, kalau istiqomah dakwah. Nah, kita setiap sholat kita doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya para nabi. Para nabi itu orang yang paling istiqomah seluruh alam. Ciri khas kehidupan mereka adalah dakwah. Mereka itu dakwah itu terus yang malam saya mati. Maka kata para ulama, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu faman ahsanu qawla mimman da'a ila Allah. Ini maknanya ayat ini, orang yang mudah istiqomah itu orang yang senantiasa dakwah. Orang itu kalau dalam suasana dakwah terus, perjuangan terus, nanti dia akan istiqomah imannya, istiqomah amalnya, istiqomah akhlaknya. Tapi kalau orang itu tidak dalam suasana dakwah, nanti susah untuk istiqomah. Insyaallah malaikat istiqomah dakwah dengan ikhlas semata-mata karena Allah.
Jangan sampai karena dalam dakwahnya ada kesulitan-kesulitan terus kita ditipu oleh syaitan. Udah, yang penting saya pikir diri saya sendiri, kampung saya sendiri, udah mikir yang panjang-panjang mumet. Jangan gitu. Itu tipuan syaitan. Syaitan itu kalau ada orang mikir umat itu didatangi, jangan mikir yang banyak-banyak, mumet kamu nanti, stres. Yang penting itu kampung kamu sendiri itu loh. Kalau kampung kamu baik, nanti kampung-kampung yang lain kan jadi baik. Kelihatannya ngomongnya setan kayak bener gitu ya, padahal itu tipuan. Tipuan itu ada perkara-perkara yang disembunyikan oleh setan. Maunya setan ini, setan itu juga dengar sekarang ini. Hati-hati kamu ya. Nah, maunya setan itu saya tahu tuh. Kamu pikir kampung kamu sendiri, kampung-kampung lain itu urusan saya. Jangan kamu ganggu saya. Nah, maksudnya begitu, tapi dia ngomongnya separuh aja. Kamu pikir kampung kamu sendiri loh. Nah, padahal maksud dia pikir kampung kamu sendiri, kampung lain saya yang mikir. Itu garapan saya itu. Tapi dia tidak ngomongnya yang baik toh. So, akhirnya kita tertipu. Oh iya ya. Kita mikir kampung kita sendiri. Pagri dewi diopeni dhisik. Mana pagri dewi apik ya akeh mikir wong liya. Ternyata tidak. Mikir kampung sendiri juga nggak selesai-selesai. Karena kampung kita ini pasti terpengaruh dengan kampung-kampung sekitarnya. Kalau kita mikir kampung kita sendiri, pusing. Maka setan datang. Jangan mikir kampung terlalu banyak. Ini akhir zaman ini. Keluarga kamu sendiri itu loh. Keluarga kamu sih kamu pikirkan biar baik, jadi percontohan buat orang kampung gitu. Padahal maksudnya setan tidak begitu. Pikir keluarga kamu sendiri, keluarga-keluarga yang lain itu bagian saya. Nah, katanya setan. Tapi setan nggak ngomong begitu. Jadi paling pandai menipu itu setan itu. Akhirnya mikir keluarganya. Ternyata keluarganya itu dipikir juga nggak beres-beres. Karena keluarganya terpengaruh dengan tetangga-tetangganya. Akhirnya setan datang lagi. Nggak usah mikir keluarga, yang penting diri kamu sendiri. Kalau kamu istiqomah betul itu, nanti anak-anak kamu sudah ngikut. Kamu sendiri juga belum baik kok mikir keluarga segala. Padahal maksudnya setan tuh keluarga kamu itu urusan saya. Nah, kamu mikir diri kamu sendiri aja. Akhirnya dia masuk kamar wiridan. Subhanallah, subhanallah. Di tengah-tengah wiridan mendengar anak-anaknya pada nonton TV sepak bola. Akhirnya dia ini ikut dengar. Loh kok bagus ya? Akhirnya tasbihnya diteletakkan, ikut nonton TV bareng-bareng. Maka setan, ini baru bagus. Baru bagus sekarang. Nah, coba semalekan. Jadi setan itu maunya kita ini mikir yang kecil, lama-lama hanyut di dalam kerusakan. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka dalam satu riwayat dikatakan orang itu sebelum masuk Islam setan datang, jangan masuk Islam, jangan masuk Islam. Tapi kalau dia nekat masuk Islam, maka setan datang lagi. Wah, kamu sudah terlanjur masuk Islam ya? Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan ibadah loh kamu ya, jangan sholat. Nanti kamu susah kalau sholat itu. Kok dia nekat sholat saja? Setan datang lagi. Oh, kamu sekarang sudah sholat ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jangan dakwah ya. Awas kalau dakwah. Bahaya dakwah itu. Teroris kamu nanti. Nah, katanya setan. Dia tetap dakwah juga. Keluar 3 hari, 40 hari, ngajak teman-temannya ke masjid. Setan datang lagi. Oh, kamu sudah kena dakwah sekarang.
Ya, nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan istiqomah ya. 3 hari terus cuti 3 tahun. Masih dia istiqomah juga. Maka setan datang lagi. Kamu istiqomah? Oh, ini kamu ini memang susah dinasihati. Ya sudah, istiqomah nggak apa-apa, tapi jangan ikhlas ya. Jangan ikhlas. Nanti kamu dengan dakwah ini akan dianggap orang kuat, dianggap orang soleh. Pokoknya jangan ikhlas. Saya pesen betul. Ikhlas itu nggak enak. Katanya setan. Lah kok dia tetap juga istiqomah dan ikhlas? Maka dinilai oleh Allah, ini orang nekat betul cari ridho Allah. Ini hambaku nekat betul kamu ini mencari ridho aku. Sekarang masuklah kamu ke surgaku. Semoga termasuk kita. Nah, ini malaikat. Jadi kita ini nggak akan dibiarkan sama setan itu berjalan menuju surga itu dialang-alangi macam-macam. Maka kita ini kuncinya supaya istiqomah dalam dakwah dengan ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah. Karena amal apapun kalau kita buat tidak ikhlas, tidak mendatangkan pertolongan Allah. Lah supaya kita ini bisa istiqomah dakwah bagaimana malaikat? Nah, supaya kita ini bisa istiqomah dakwah, kita ini senantiasa pertama kali doa kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menolong orang untuk istiqomah itu. Kemudian yang kedua, senantiasa kita ini di dalam suasana malaikat. Suasana perjuangan. Di rumah kita buat taklim, kita buat mudzakarah 6 sifat supaya ada suasana perjuangan di rumah kita. Di masjid kita buat 5 amal masjid. Mahala, halaqah, musyawarah halaqah. Malam Jumat kita hadir ke markas. Nah, kalau kita ini jaga rumah, mahala, halaqah, markas, ini nanti kita ini berarti akan dalam suasana. Kalau orang itu dalam suasana, mudah istiqomah. Orang itu tadinya nggak mau makan roti, makan nasi aja, tapi keluar ke IPB, semua orang makan roti semua. Rotinya roti kan kuras itu, roti tobos. Tapi karena temannya makannya roti semua, akhirnya terpaksa dia juga makan roti. Pertama kali, ini apa, kerdus suruh makan apa? Ini lama-lama loh, kok enak juga ya. Nah, sampai pulang ke Temboro masih kangen, itu roti kerdus tuh enak itu. Nah, di suasana itu bikin orang mudah istiqomah. Sampai di Temboro nggak ada orang jual roti, akhirnya makan nasi lagi, makan sambal lagi, berubah lagi. Nah, kita ini jaga suasana agama supaya kita mudah istiqomah dalam agama. Kemudian mulaikan yang ketiga, supaya kita ini bisa istiqomah, kita harus satu hati satu sama lain. Nah, kalau orang itu berantem nggak akan bisa istiqomah. Mau ke masjid, wah nanti ketemu fulan itu saya senep perut saya. Nah, akhirnya nggak bisa istiqomah. Kita satu hati. Kalau saudara-saudara kita punya kesalahan sama kita, kita maafkan. Kalau kita tidak mau memaafkan, kita ditipu oleh syaitan, akhirnya nggak bisa istiqomah dalam perjuangan. Insyaallah mulaikan. Dan supaya kita ini bisa istiqomah, senantiasa pandang negeri akhirat. Orang itu kalau mandang negeri akhirat tidak mudah kecewa. Dakwah saya di depan, saya di belakang, saya bayan, saya dengar, gak apa-apa. Yang penting masuk surga, udah. Tapi kalau kita nggak mikir akhirat, oh, saya ini orang lama, saya ini hafid Quran, nggak disuruh bayan toh saya ini. Musyawarah nggak pernah ditanya saya ini. Sumpah ini orang dakwah ini nggak ada sifat. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya mikir dunia, kedudukan dunia, akhirnya nggak bisa dakwah.
Oh, saya ini yang paling pandai, saya yang udah 4 bulan saya kok nggak jadikan amir. Gimana ini? Taskil goblok. Nah, akhirnya nggak mau keluar. Ditipu sama setan kan. Orang tuh kalau mikir akhirat tidak kecewa lah, saya jadi keset nggak apa-apa asalkan ke surga. Nah, jadi keset nggak apa-apa asalkan jadi raja di surga sebentar lagi. Walaupun saya jadi orang yang dimuliakan, al-mukarram, tapi kalau tidak masuk surga rugi saya. Dah, nggak apa-apa. Yang penting dakwah jalan. Insyaallah mulaikan. Yang mulaikan Allah Ta'ala. Untuk supaya kita ini bisa istiqomah, terakhir latihan istiqomah. Bagaimana latihan istiqomah? Dengan kita keluar jalan Allah. Insyaallah mulaikan. Keluar jalan Allah selama 4 bulan, siang dan malam dakwah, siang dan malam taklim, siang dan malam ibadah, siang dan malam akhlak yang baik, siang dan malam tidak maksiat, siang dan malam tidak pegang HP. Nah, iya mereka ini penting loh mereka. Nanti kalau kita keluar pegang HP susah istiqomah. Karena amalan kita ini putus-putus, kelihatannya aja 4 bulan dengan HP itu, sud pulang, datang lagi, sud pulang, nggak istiqomah. Nah, kalau mau istiqomah keluar jangan pakai HP, insyaallah. 2,5 jam jangan pakai HP. Pokoknya kalau sudah dalam kegiatan agama, HP-nya dibuang. Konsentrasi. Nah, karena kalau konsentrasi akhirnya jadi berkesan. Kalau berkesan akhirnya jadi mudah istiqomah. Kalau tidak konsentrasi nggak ada kesannya. Amal itu kalau tidak konsentrasi tidak ada kesannya, ataupun ada dikit gitu dok, akhirnya tidak bisa istiqomah. Maka semulaikan Allah Ta'ala yang malam ini mendaftarkan diri untuk 4 bulan atau 40 hari. Begitu juga, nah ini dulu yang cash dulu. Silahkan berdiri ke depan mereka. Monggo. Yang cash untuk 4 bulan 40 hari ke depan. Monggo. Taqabbalallah, jazakumullah. Monggo. Ya mau keluar 4 bulan, 40 hari, cash besok, silakan ke depan. Taqabbalallah. Monggo. Sekarang wulan, sekarang dosa dinten, jumeneng. Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian malaikat yang 10 hari. Nah, 10 hari silakan berdiri. 10 hari juga. Abdul Qadir 10 hari ini. Sinten nih? Minggu pinten nih? Sinten nih? 10 dino, 10 dino sing istiqomah 10 dino monggo jumeneng maju monggo. Pak Marwan, monggo, nggih. Monggo, jumeneng sing 10 dino, monggo. Jamaah Pak Marwan sinten niku? Nah, sekarang kita bentuk jamaah niat. Yang niat negeri jauh IPB
tahun ini. Nah, atau nanti Jurkudama. Monggo. Jauh zamannya Pak Iksan sama Pak Abdul Majid. Zamannya Pak Ihsan, Pak Abdul Majid, negeri jauh. Monggo Jumeneng. Monggo. Pak Ihsan, Pak Abdul Majid, Mas Fatih. Monggo. Ngaler niki, ngaler lor mimbar niki Pak Mursyid, Pak Mursyti. Monggo. Ugi termasuk sing IPB, sing niat IPB, monggo. Niat riyen. Niat IPB, monggo Jumeneng ler niki, monggo. Monggo. Sik niat riyen, niat iki soleh ganjaran, aja sampai niku. Allah sing penting ning jero ati, itu ngadeg. Nek cara Imam Syafi'i ngomong niat nggih sunah gitu. Usolli fardhu subhi ngoten. Lah niki nek niat salat gak usah dirungokne wong nggih. Entana salat ki dhewe mboten napa. Lah nek dakwah ki niate kudu dirungokne wong. Dakwah ini urusan umat. Lah ampre dirungokne wong daftare nang Pak Ngainul mriku. Aja niate njero ati ae. Oh, kleru niku. Nah. Kanjeng Nabi niku niat umroh ngendika kok. Labbaik Allahumma umroh, labbaik Allahumma hajah. Jadi ngonekne niat ki ya dicontohne karo Kanjeng Nabi, ya sunah kuwi. Nah. Ampre niate niki diruwi karo kanca-kancane ben entuk jamaah daftar teng mriki gitu. Nek niate ora diruwi kancane ya ora iso bentuk jamaah nggih. Monggo. Monggo, monggo bismillah. Nah. Niat IPB negeri jauh, monggo. Insyaallah sedene to nggih. Bon, niki wau bayan dawa-dawa tapi ene sing eling lho mboten. Telu-telu papat-papat napa sing eling disampaikne, sing mboten eling mboten usah. Monggo. Telu-telu